Lu pernah gak sih cuy disuruh jaga sendirian malam-malam di tempat yang udah mati? Maksud gue tuh bukan cuman kosong, tapi mati. Lampunya nyala, mejanya masih ada, kursinya pun gak berubah cuy. Tapi cuy, kayak yang udah lama banget gak ada manusia yang benar-benar hidup di situ. Nah, kali ini gue ada cerita cuy tentang seorang polisi baru, cewek. Malam pertamanya kerja, dan sayangnya itu juga menjadi malam terakhir kantor tempat dia ditugasin bernafas. Awalnya sih santai, cuma jaga barang bukti. Shift terakhir sebelum pindah gedung cuy. Tapi, lu tahu kan, hal-hal yang disimpan terlalu lama kadang gak pengen dibawa pergi. Dan katanya malam itu dia bukan satu-satunya yang ngejaga. Namanya Jessica Loren, seorang polisi baru yang pastinya lagi semangat banget nih cuy. Malam itu dia datang lebih awal, seragamnya rapi, tas kecil, dan radio klip di pundak. Kantor polisi itu sebenarnya udah setengah kosong ya cuy. Cuma tinggal 2 meja, dan tempat itu udah mau tutup. Cuma jagain aja ya, sampai tim datang besok pagi. Itu kata senior Jessica. Kemudian si seniornya itu ninggalin gitu aja si Jessica. Tepat jam 11 malam lah ya. Semuanya masih tampak normal cuy. Jessica kemudian keliling, ngecek ruang tahanan, toilet, ruang interogasi, dan hasilnya sepi cuy. Dan itu terlalu sepi buat tempat yang dulu rame sama napi dan jeritan. Tapi cuy, pas si Jessica ini nyalain radionya, ada frekuensi yang nyangkut tuh. Suara kayak anak kecil lagi nyanyi. Diikuti bunyi klik telepon dari meja depan. Tolong aku. Mereka datang lagi. Jessica berpikir ini semua hanyalah prank. Tapi suaranya itu bukan suara dari luar. Kedengarannya tuh deket banget cuy. Kayak dari ruangan sebelah. Setiap jam, telepon itu bunyi lagi cuy. Dan suaranya masih sama. Kadang suara anak kecil, kadang suara ibu-ibu, dan kadang juga cuman bisikan. Dia belum selesai, Jessica. Jessica pun mulai panik cuy. Dia pun cek semua ruangan yang ada di kantor polisi itu. Dan hasilnya gak ada siapa-siapa. Cuman bekas-bekas barang bukti dari kasus kultus aneh The Payment Family.
3 orang yang mokat bunuh diri di selnya sendiri sambil nyanyi nyanyian ritual. Dan di temboknya itu masih ada tulisan yang belum sempat dicat ulang yang bertuliskan, "Kami datang kembali." Lu tahu nggak cuy? Tulisannya itu dari cairan merah yang masih segar dan masih tampak basah. Dan Jessica pun yang lihat itu cuma bisa nelan ludah. Dia balik ke ruangan depan dan dia nyalain lampu di semua ruangan di kantor polisi tersebut. Tapi begitu dia cek CCTV, di lorong paling belakang ada bayangan orang lewat cuy. Padahal dia itu tahu banget kalau pintu belakang itu udah dikunci dari luar dan dari dalam. Jam udah menunjukkan lewat jam 2 dini hari. Jam 2 malam. Jam 2 pagi. Menurut kalian yang mana? Jam 2 malam, jam 2 pagi, atau jam dini hari? Tulis di kolom komentar ya. Kita balik ke Jessica ya cuy. Lampu di kantor polisi tersebut udah mulai kedap-kedip. Dan di tengah lorong itu, Jessica ini ngeliat sesuatu cuy. 3 orang sudah berdiri. Muka mereka itu kayak terbakar cuy. Mereka tuh cuman diem aja di lorong itu. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka senyum. Senyum yang terlalu lebar buat wajah manusia. Jessica pun refleks ngambil pistolnya dan berkata, "Jangan bergerak." Tapi mereka itu tetap jalan ke arah Jessica. Perlahan, pelan, seolah mereka itu jalan gak nginjak tanah. Dan di radio Jessica, suara laki-laki itu kedengeran berkata, Selamat datang di rumah, Jessica. dan ternyata Jessica itu bukan polisi random yang kebetulan ditugasin di situ ya cuy. Tapi cuy, ayahnya Jessica ini adalah salah satu anggota polisi yang menembak mokat anggota sekte dari Payment Family. Dan anggota para sekte Payment Family tersebut percaya bahwa darah harus dibayar dengan darah yang sama. I am safe in the arms of my master, my king. On the last day I will follow, my soul I will bring. Jessica pun akhirnya kabur. Dia bersembunyi di ruang tahanan cuy. Jessica tarik nafas. Jessica nyalain senternya. Dan di lantai cuy, ada lingkaran simbol. Masih baru, masih basah, kayak habis digores pakai kuku manusia. Jessica pun kemudian mendengar langkah kaki yang semakin dekat ke tempat persembunyian Jessica. Dan laki-laki itu pun muncul tepat di hadapan Jessica. John Michael Payment. Rambutnya panjang, tapi senyumnya
Masih sama kayak di foto barang bukti. Kamu selesaikan apa yang kami mulai, Jessica. Dan itu cuy, malam terakhir di kantor polisi yang katanya udah mati. Dan sekarang kantor polisi itu udah ditutup total cuy. Gak ada yang berani lagi jaga di situ. Tapi kadang di saat tengah malam cuy, masih saja ada orang yang lapor nih. Katanya sih, lampu depan dari kantor polisi tersebut masih nyala. Dan teleponnya itu berdering 1 kali cuy. Yap, itu tadi cerita dari film Last Shift. Kalau lo belum nonton film ini cuy, dan lo pengen tahu kengerian yang dialami Jessica di kantor polisi tersebut, lo wajib nonton film ini. Dan buat lo yang udah nonton, bisa lah spoiler dikit-dikit di kolom komentar ya. Cuy, gue cuma ngingetin nih, kalau lo dengar suara dari telepon sendirian malam-malam, jangan diangkat ya cuy. Bisa jadi itu bukan buat lo. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. See you next time and peace out.